Tidak semua perpisahan dimulai dengan pertengkaran. Tidak juga dengan pengakuan jujur atau kata-kata menyakitkan. Ada perpisahan yang datang pelan-pelan, bersembunyi di balik sikap yang berubah, perhatian yang memudar, dan jarak yang semakin sulit dijelaskan. Kamu masih menyebutnya pasangan, masih berjalan di sisi yang sama, tapi entah sejak kapan hatimu mulai merasa sendirian. Mencintai orang lain secara diam-diam adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Tidak terlihat jelas, tidak terdengar keras, tapi dampaknya perlahan menggerogoti hubungan. Yang tersisa hanyalah tanda-tanda kecil, perubahan sikap, kebiasaan yang berbeda, dan rasa asing dari seseorang yang dulu terasa paling dekat. Jika kamu pernah merasa ada yang berubah tapi tak tahu harus menuduh apa, mungkin bukan kamu yang berlebihan. Mungkin hatimu sedang mencoba memberi peringatan. Dan di video ini, kita akan membahas tanda-tanda saat pasangan mulai mencintai orang lain secara diam-diam. Tanda yang sering diabaikan, tapi sangat terasa bagi mereka yang mengalaminya. 1. Sikapnya berubah tanpa penjelasan dan lebih protektif dengan ponsel. Perubahan sikap seringkali menjadi tanda paling awal, sekaligus yang paling menyakitkan. Bukan karena ada pertengkaran besar, bukan juga karena masalah yang jelas, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya sudah bergeser. Dia yang dulu hangat kini terasa jauh, yang dulu penuh perhatian, sekarang mudah acuh. Kamu bisa merasakannya dari nada bicara yang dingin, respon yang singkat, atau tatapan mata yang tidak lagi sama. Semua berubah, tapi saat kamu bertanya, jawabannya selalu terdengar samar. Gak kenapa-kenapa, cuma capek, atau lagi banyak pikiran. Seiring dengan perubahan itu, ponselnya perlahan menjadi wilayah terlarang. Dia mulai menjaga jarak saat membuka chat, mematikan notifikasi, atau buru-buru menutup layar ketika kamu berada di dekatnya. Sesuatu yang dulu biasa kini terasa sensitif. Bukan karena sekadar ingin privasi, melainkan karena ada percakapan yang tak ingin kamu lihat. Ponsel berubah menjadi tempat pelarian, ruang rahasia di mana perasaan barunya tumbuh tanpa sepengetahuanmu. Gabungan dua tanda ini sering terjadi saat hatinya mulai terikat pada orang lain secara diam-diam. Sikapnya berubah karena fokus emosinya tidak lagi utuh untukmu, sementara ponsel menjadi penghubung dengan sosok baru yang memberi rasa nyaman, perhatian, atau kegembiraan yang perlahan menggeser posisimu. Kamu mungkin masih bersamanya secara fisik, tetapi secara emosional, dia sudah mulai menjauh, dan itulah yang paling terasa, meski tak pernah diucapkan. 2. Intensitas komunikasi menurun, dan perhatian emosional menghilang. Komunikasi yang dulu mengalir tanpa dipaksa, kini terasa berat dan hambar. Pesan yang biasanya dibalas cepat, sekarang sering dibiarkan lama tanpa alasan jelas. Jikapun dibalas, kata-katanya pendek, dalam, dan seolah hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Tidak ada lagi antusiasme, tidak ada pertanyaan balik, tidak ada rasa ingin tahu tentang harimu. Kamu mulai merasa berbicara sendirian, berjuang menjaga percakapan tetap hidup, sementara dia perlahan melepaskan genggaman. Bersamaan dengan itu, perhatian emosional yang dulu menjadi fondasi hubungan ikut memudar. Dia tak lagi peka saat kamu lelah, sedih, atau membutuhkan dukungan. Cerita-ceritamu tak lagi ditanggapi dengan empati, keluh kesahmu terdengar seperti gangguan. Bukan karena dia tidak mengerti, tetapi karena perasaan pedulinya sudah terbagi, atau bahkan berpindah. Emosi yang seharusnya menjadi milikmu, kini diam-diam tercurah pada orang lain. Saat komunikasi menurun dan perhatian emosional menghilang, hubungan tidak runtuh secara tiba-tiba, tapi perlahan terkikis. Kamu masih menyebutnya pasangan, tapi rasanya seperti orang asing yang saling berbagi waktu tanpa keterikatan batin. Di titik ini, bukan jarak fisik yang memisahkan, melainkan jarak hati yang semakin sulit dijangkau. 3. Mudah tersinggung dan defensif, serta mulai membandingkan kamu dengan orang lain. Ketika perasaannya mulai terbagi, perubahan sikapnya tidak hanya terlihat dari jarak, tapi juga dari emosinya yang mudah meledak. Hal-hal kecil yang dulu bisa dibicarakan dengan tenang, kini berubah menjadi pertengkaran. Setiap pertanyaan sederhana dari kamu dianggap sebagai tuduhan. Setiap bentuk perhatianmu dianggap sebagai tekanan. Dia cepat tersinggung, cepat membela diri, dan seolah selalu siap menyerang sebelum diserang. Ini bukan karena kamu salah,
tapi karena di dalam dirinya ada rasa bersalah yang terus ditekan. Di saat yang sama, tanpa sadar atau justru dengan sengaja, dia mulai membandingkanmu dengan orang lain. Awalnya halus, lewat candaan atau komentar ringan, tapi lama-kelamaan terasa menyakitkan. Ada nama lain, ada sosok lain, atau sekadar gambaran orang yang lebih pengertian, lebih santai, lebih memahami dirinya. Perbandingan ini bukan bertujuan memperbaiki hubungan, melainkan cerminan dari kekagumannya yang sudah tumbuh di luar hubungan kalian. Saat seseorang mulai mencintai orang lain secara diam-diam, dia sering menjadikan pasangannya sebagai pelampiasan konflik batin. Kamu jadi tempat meluapkan emosi, sementara sosok lain menjadi tempat mencari kenyamanan. Di titik ini, kamu bukan hanya merasa tidak cukup, tapi juga merasa tidak lagi dihargai. Padahal, yang berubah bukan dirimu, melainkan hatinya. 4. Lebih bersemangat di luar hubungan dan menghindari waktu berdua. Ada perubahan yang sulit disangkal ketika dia terlihat lebih hidup di luar hubungan, tapi justru redup saat bersamamu. Kamu bisa melihatnya dari caranya tertawa bersama orang lain, dari semangatnya saat hendak pergi, atau dari cerita-cerita yang penuh energi, yang sayangnya bukan kamu bagian utamanya. Bersamamu, dia terlihat lelah. Di luar sana, dia terlihat ringan. Perbedaan ini terasa menyakitkan, karena kamu sadar kebahagiaan itu masih ada, hanya saja tidak lagi ditujukan padamu. Perubahan itu kemudian diikuti dengan kebiasaan menghindari waktu berdua. Janji yang dulu mudah dibuat, kini sering tertunda atau dibatalkan. Alasan sibuk terdengar semakin sering, tapi tanpa kejelasan. Saat akhirnya bertemu pun, kebersamaan terasa kosong, seolah hanya formalitas. Tidak ada keintiman, tidak ada usaha untuk benar-benar hadir. Bukan karena dia tidak punya waktu, melainkan karena waktu itu sudah diberikan pada orang lain, entah secara nyata atau hanya secara emosional. Ketika seseorang mulai jatuh hati pada orang lain, secara diam-diam, kebersamaan dengan pasangannya justru terasa berat. Dia menghindar bukan karena benci, tapi karena rasa bersalah, dan ketidakjujuran membuatnya tidak nyaman berada terlalu dekat. Dan kamu, tanpa sadar, mulai merasakan kesepian meski masih berada dalam sebuah hubungan. 5. Perubahan gaya mendadak dan intuisi yang terus mengganggu. Perubahan penampilan seringkali terlihat sepele, tapi maknanya bisa sangat dalam. Dia mulai lebih peduli pada gaya berpakaian, wangi parfum, atau detail kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Anehnya, perubahan itu bukan untuk menyenangkanmu. Kamu justru merasa tersisih, seolah ada penonton lain yang ingin ia buat terkesan. Saat ditanya, jawabannya ringan, tapi di balik itu, ada usaha untuk menarik perhatian seseorang yang diam-diam sudah mengisi pikirannya. Dan di antara semua tanda yang ada, intuisi kamulah yang paling jujur. Bukan kecemburuan berlebihan, bukan prasangka tanpa dasar. Hati kecilmu mulai gelisah karena merasakan perubahan yang konsisten. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan, ada kehilangan yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Kamu mungkin mencoba menyangkalnya, mencari pembenaran, atau berharap semua hanya perasaanmu saja. Namun intuisi terus mengetuk, pelan tapi tak berhenti, memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak lagi selaras. Saat seseorang mulai mencintai orang lain secara diam-diam, tidak selalu ada pengakuan, tidak selalu ada bukti nyata. Tapi hubungan perlahan kehilangan ruhnya. Dan di titik itu, penting bagimu untuk jujur pada diri sendiri. Bahwa kamu layak dicintai sepenuh hati, bukan setengah-setengah, bukan sambil menunggu hati orang lain.